Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Emerald Surya. Saya dari kelompok yang berisikan dari 3 orang, yaitu adalah Renaldi Nata dan juga Aufa Dewi. Kami di sini akan menjelaskan tentang framework Big Data. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan apa itu framework dan apa itu Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam skala besar yang terdiri dari data yang terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Big Data dapat digunakan untuk membantu kegiatan bisnis dengan mengolah dan menganalisis data tersebut. Big Data merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang framework. Framework pada Big Data adalah serangkaian alat, metode, dan aturan yang menyediakan struktur untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar. Framework ini memungkinkan organisasi untuk menangani volume, kecepatan, dan keragaman data yang sangat tinggi. Dalam bidangnya, Big Data Framework ini bisa digunakan dalam bidang contoh seperti contoh kesehatan, engineering, komputer, hukum, dan farmasi. Bahkan pendidikan, marketing, dan bisnis juga bisa menggunakan sistem ini. Selanjutnya, teman saya Renaldi Nata akan menjelaskan fungsi framework pada Big Data. Halo, saya Renaldi Nata. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi framework pada Big Data. Framework pada Big Data memiliki beberapa fungsi kunci, yaitu membantu organisasi dalam mengelola, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari framework Big Data. Yang pertama, manajemen data yang terdistribusi. Framework memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengelola data dalam klaster terdistribusi, yang memungkinkan penanganan volume data yang sangat besar tanpa kehilangan kinerja. Yang kedua, pemrosesan data paralel. Framework memungkinkan pemrosesan data secara paralel di berbagai node dalam cluster. Ini mempercepat proses analisis dan memungkinkan penanganan volume data yang sangat besar. Yang ketiga, toleransi kesalahan dan daya tahan. Framework seringkali dilengkapi dengan mekanisme untuk mengelola kesalahan dan memastikan keadaan data. Mereka dapat mendeteksi dan memulihkan diri dari kegagalan dalam sistem atau perangkat keras. Yang keempat, optimasi kinerja. Beberapa framework seperti Apache Spark memungkinkan pemrosesan data dalam memori yang mempercepat query dan analisis. Mereka juga dapat melakukan chasing dan optimasi lain untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, pemeriksaan data real-time dan batch. Beberapa framework seperti Apache Flink mendukung pemrosesan data dalam waktu nyata, memungkinkan organisasi untuk memproses perubahan data secara tepat. Selain itu, framework juga mendukung pemrosesan data batch untuk analisis besar-besaran. Yang keenam, manajemen aliran data. Framework seperti Apache Kafka dirancang untuk mempublikasikan, membaca, dan menyimpan aliran data dalam skala besar. Mereka memungkinkan aplikasi untuk mengirim dan menerima data secara real-time. Yang ketujuh, analisis dan pemrosesan Big Data. Framework seperti Apache Hadoop dan Spark dilengkapi dengan berbagai alat dan API untuk analisis data, termasuk pengolahan grafik, machine learning, dan analisis kompleks lainnya. Yang ke-8, integrasi dengan perangkat dan alat lainnya. Framework Big Data seringkali dapat diintegrasikan dengan teknologi dan alat lain dalam ekosistem data, seperti basis data, alat ekstraksi transfer load, dan alat visual data. Yang kesembilan, pengolahan sumber daya. Beberapa framework memiliki mekanisme untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien di seluruh cluster, memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan dikerjakan secara optimal. Yang ke-10 adalah skalabilitas. Framework memungkinkan organisasi untuk memperluas infrastruktur mereka seiring dengan pertumbuhan volume data. Mereka dapat menangani klaster yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya dengan baik. Keseluruhan framework Big Data membantu organisasi untuk mengelola kompleksitas dan skala dari data modern.
Mereka memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan potensi penuh dari data yang mereka miliki, mendapatkan wawasan berharga dan membuat keputusan yang lebih baik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Aupa Dewi. Saya Aufa Dewi, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada macam-macam framework Big Data. Yang pertama ada Apache Hadoop. Hadoop ini merupakan framework open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam skala yang besar. Hadoop terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada Hadoop Distributed File System atau HDFS untuk penyimpanan data terdistribusi, dan yang kedua ada MapReduce untuk pemrosesan data. Keunggulan dari Hadoop ini memungkinkan pemrosesan data terdistribusi, artinya data dibagi ke beberapa node dan diproses secara paralel, yang memungkinkan penanganan volume data yang sangat besar. Yang kedua ada Apache Spark. Spark ini merupakan framework pengolahan data cepat dan serbaguna yang dapat bekerja dengan data real-time dan batch, yang juga memiliki kemampuan untuk memproses data dalam memori yang membuatnya lebih cepat daripada beberapa framework lainnya. Keunggulan dari Spark ini lebih cepat daripada MapReduce karena memanfaatkan caching dalam memori. Yang ketiga ada Hive. Hive ini merupakan framework pengolahan data yang berjalan di atas Hadoop yang memungkinkan pengguna untuk menulis query SQL untuk mengakses dan mengolah data terdistribusi di cluster Hadoop. Keunggulan dari Hive ini memungkinkan pengguna yang sudah terbiasa dengan SQL untuk mengakses dan memanipulasi data dalam cluster Hadoop tanpa harus belajar bahasa pemrograman khusus. Yang keempat ada MongoDB. Basis data MongoDBS mirip seperti NoSQL, Cassandra, dan HBase dirancang untuk menangani volume dan distribusi data yang besar, serta memungkinkan fleksibilitas dalam struktur data. Keunggulan basis data NoSQL ini cocok untuk skenario di mana struktur data tidak tetap atau berubah dengan cepat. Yang terakhir ada Apache Flink. Flink ini sistem pengolahan aliran data yang kuat, memungkinkan pemrosesan data secara real-time dan batch. Flink juga dikenal dengan kemampuannya untuk menggabungkan data batch dan real-time dalam satu aplikasi. Keunggulan dari Flink ini memungkinkan analisis data yang sangat akurat dalam waktu dekat dan secara real-time. Selanjutnya, presentasi akan ditutup oleh Serena. Oke, terima kasih Alfa Dewi sebagai pembaca yang terakhir. Jadi dapat disimpulkan dari materi saya dan teman-teman bacakan, framework pada Big Data sangatlah penting untuk pengolahan Big Data itu sendiri, dan masing-masing framework memiliki keunggulannya masing-masing.